Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100,9 Radio Aswaja FM menyapa umat dengan Islam rahmatan alamin yang dipancarlewaskan dari gedung lantai 3 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Purwokerto. Selamat sore warga Nahdien. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin untuk kesempatan sore hari ini di edisi hari Ahad tanggalnya 1 Oktober 2023. Ketemu dan jumpa lagi bersama saya Farhan untuk sore hari ini kembali hadir menyapa warga Nahdien semuanya yang ada di kawasan Purwokerto dan juga kota-kota sekitarnya untuk hadirkan program kita. Ada program Bahsul Masail yang tentunya kerja bersama dengan lembaga Bahsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo. Dan untuk sore hari ini kita sudah hadir satu orang narasumber yang siap akan menemani kita semuanya di kesempatan sore hari ini di program Bahsul Masail. Segera kita sapa saja. Ada Gus Muzaka. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Gus ya sore ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tepat waktu kalau Gus Muzaka itu ya. Baik, untuk sore hari ini seperti biasa warga Nahdien mendengar setia Radio Aswaja FM dimanapun berada. Kita ada dua session. Session pertama ada pembacaan kitab Tausyih Al-Ibnu Qasim, ya, dilanjutkan nanti ke session yang kedua jawab. Untuk warga Nahdien yang ingin bergabung, ingin berpartisipasi juga atau juga ingin memberikan pertanyaan ya terkait dengan apapun amalan hukum fikih atau juga kegiatan-kegiatan sehari yang mungkin sekiranya perlu disampaikan, ditanyakan untuk sore hari ini. Silakan Anda bisa bergabung di via WhatsApp-nya, ada di nomor 0823 3423 2299 0823 3423 2299. Kita tunggu, kita nanti untuk kebersamaan dan juga warga di semuanya dimanapun berada yang sore hari ini stay tune di Radio Aswaja FM. Dan marilah untuk perjumpaan kita sore hari ini di program Bahsul Masail, sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki sesi yang pertama pembacaan kitab Tausyih Al-Ibnu Qasim. Kepada beliau Gus Muzaka, waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi maswabihi dhalam. Amma ba'd. Para pendengar Radio Aswaja FM dimanapun berada, khususnya wilayah Ponorogo yang kami banggakan, untuk sore hari ini melanjutkan kajian kitab Tausyih Al-Ibnu Qasim karya Syekh Nawawi Al-Bantani sampai pada bab qadil hajat ya, ataupun adab-adab kita saat ke WC ataupun ke buang hajat, kamar mandi ya, buang hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' masyayikhina wa masyayikhina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bilumi fid dharain amin wal alamin. Ammal jari fayukrahu ail baulu fil qalili minhu dunal katsiri. Amal jari anapun utawi banyu kang mili, tegese qadil hajat ing dalem banyu kang mili, iku fayukrahu dan makruhake apa baul. Ail baulu sing fil qalili ing dalem banyu kang kidik, minhu saking aljari, dunal kasiri dudu banyu kang akeh. Ae fala yukrahu, banyu kang akeh tegese banyu ingkang 2 kolah atau lebih. Ae fala yukrahu tegese dan makruhake apa baul. Lakinnal aula, tetapi ning utawi kang luwih utama iku istinabu duwi qadil hajat dalem maul kasir. Ail kasiri tegese banyu kang akeh bil bauli kelawan nguyuh. Wa yukrahu lan den makruhake
fil laili ing dalem wengi mutlakon kelawan mutlak. Jarian iku padha uga kana ana apa almau banyu auran utawa kang meneng. Sawaon iku padha istabhara. Yen to nyegara apa mak amla utawa ora istabhara. Wal hasilu tawi kesimpulane iku annahu temen sedene kelakuan iku yukrahu dan makruhake apa baul fil laili ing dalem wengi mutlakon kelawan mutlak. Li anal ma'a krana temen setuhune lailan ing dalem iku makwal jinni nggon ngungsine utawa nggon kumpule jin. Wa kadzalan kaya kono mengkono lail makwal jin fin nahari ing dalem rina. Illa firraqiti wa dalan kaya mengkono-mengkono yukrahu fin nahari ing dalem rina. Illa firraqiti angin ing dalem banyu kang meneng al mustabhiri kang nyegara wal jari lan banyu kang mili al kasiri kang akeh. Walau balalan lamun nguyuh sapa wong fil bahri ing dalem segara. Masalan kelawan umpamane fartafaat nuli munggah apa fartafaat mongko munggah apa rogotun untuk minhu sangking fil bahri niku wau. Fahya mongko utawi rawah iku tahiratun kang suci malam yatahaqqaq ing dalem selagine ora dadi nyata apa kaunuha anane rawah iku minal bauli sangking uyuh. Kaan wujida kaya yen to den temu fiha ing rawah apa raihatuhu ambune baul. Apa raihatu ambune baul. Wa bahasalan bahas apa An-Nawawi Imam Nawawi tahrimahu ing kaharamane baul. Ail baul tegese nguyuh fil qauli ing dalem banyu kang kidik jarian iku padha uga mili apa kana ana apa ma au raqidan utawa apa maul qalil niku wau au raqidan utawa kang meneng. Aiza kana tegese ing dalem nalikane ana iku hunaka ing dalem kono-kono panggonan baul apa tadhamun najasati nggopak apa tadhamun nggopak bin najasati kelawan najis. Jadi sebelumnya dijelaskan bahwa termasuk salah satu adab ketika qadil hajat ya, buang hajat itu adalah tidak atau makruh hukumnya kita berak ataupun BAB ataupun buang air kecil di air yang tenang, air yang diam. Kemudian di sini dijelaskan bahwa amal jari fayukrahu fil qalili minhu dunal kasir. Jadi kalau yang sebelumnya ini adalah air yang banyak ya, air yang banyak yang diam. Kalau di sini air yang mengalir yang sedikit ya, air yang mengalir yang sedikit, maka hukumnya juga makruh kita buang hajat di situ. Termasuk di sini kencing ya, air baul itu sih kencing buang air kecil ya. Air la yukrahu dunal kasir fala yukrahu lakinan aula ijtinabuhu. Kalau airnya banyak maka tidak makruh. Ini yang mengalir ya, catatannya yang mengalir. Artinya kalau air itu banyak kemudian mengalir maka tidak makruh, tapi yang lebih utama itu adalah dijauhi, ijtinabuhu. Kemudian juga di sini jalan wa yukrahu fil lail muton jariankan alma auraqidan sawa istabhara amla. Kalau di malam hari maka baik itu mengalir ataupun diam, baik itu sedikit atau banyak atau itu nyegoro bahasanya. Dalam bahasa Jawa nyegoro sangat banyak, itu juga sama. Di situ dihukumi makruh kalau buang hajat ataupun kencing ataupun BAB di air ketika malam hari. Di sini kesimpulannya ketika di malam hari maka hukumnya makruh kita qadil hajat atau buang hajat di air ya. Karena apa alasannya? Di sini dikatakan li anal ma'alailan ma'wal jin.
Karena malam hari itu air adalah tempat ngungsine ya, tempat mukimnya para jin ya. Senengane teng banyu. Wa kadza fin nahar illa firraqid. Begitu juga makruh di siang hari kecuali di dalam tadi air yang mengalir yang mustabkhir, mengalir yang sangat banyak. Ya, mengalir yang sangat banyak, maka itu tidak makruh. Apa ya? Iya, tidak makruh. Wal jaril kasir, kemudian juga dikecualikan di situ adalah air yang mengalir yang banyak. Ya. Oh, kalau yang sangat banyak tadi diam, itu di siang hari tidak makruh. Yang tidak makruh itu ada dua. Kalau malam hari mutlak, kalau siang hari itu dikecualikan dua, yaitu ketika airnya diam yang nyegoro, yang sangat banyak. Jumlahnya diam ya, kayak di laut lah misalnya. Itu gitu ya. Yang seperti telaga ataupun. Kemudian yang kedua dikecualikan adalah air yang mengalir yang banyak. Air yang mengalir yang banyak. Tadi kan diam kalau nyegoro. Yeah. Kalau ini mengalir syaratnya harus banyak. Banyak dengan nyegoro itu bagaimana? Ya, kalau nyegoro itu kan kemarin sudah dijelaskan bahasanya itu bihaisu, sekiranya orang-orang itu menganggap kalau orang itu buang air di situ atau buang hajat di situ, itu merasa benci, tidak senang, dianggap pokoknya tidak senang lah masyarakat. Batasannya di situ. Kalau airnya banyak kan diam, nyegoro, itu kan biasanya orang ya biasa saja, karena nanti langsung hilang, nggak mengganggu. Nah, ini batasannya nyegoro seperti itu. Kemudian di sini dikatakan juga bahwa ketika ada orang kemudian buang air kecil di laut, ya di air yang banyak, kemudian di situ muncul atau ya muncul semisal untuk ya, untuk itu bahasa Indonesianya buih ya, buih. Kemudian keluar buihnya, maka itu dihukumi suci. Kecuali biasanya kencing itu kan nanti ada untukin itu ada buihnya. Kalau air apa air. Kemudian kalau keluar buihnya, maka itu dihukumi suci kecuali nyata-nyata bahwa buih tersebut itu adalah ditemukan najisnya atau baunya, misalkan di sini dicontohkan ka'an wujid raihatuhu. Semisal buih tadi kalau dicium itu adalah berbau kencing. Nah, itu namanya najis. Kalau enggak seperti ya hukumnya suci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastanibu aidon al-baulah, lan ngedohono sapa qadil hajat aidon hale maneh al-baulah ing BAB bahasane. Kalau bahasaken BAB mawon nggih. Nek al-baulah ing uyuh wal itu lan BAB ben kersane niku. Rada mboten terlalu jorok ya. Sebenarnya fikih itu jorok gak masalah kalau itu sebuah ilmu ya. Iya, jelas. Karena begini, dalam ilmu adab qadil hajat atau buang hajat itu kayaknya jorok, tapi itu penting. Sangat penting. Ya, sangat penting karena kita sendiri itu kadang kalau nggak bisa seperti itu ya sakit maksudnya. Nah, di sini dikatakan wal itolan BAB atau buang air besar nadban kelawan sunnah tahta sajaroti ing dalem ngisor-ngisore wit al musmiroti kang metuwoy, artinya kang berbuah, wakta samroti ing waktune woh wa ghairi hilan liyan waktu liyane wakta samroh wal murad utai kang den karepake bitahtiyati kelawan ngisor iku ma barang tasilu kang temeka ilahi maring ma apa asamratu woh asakita tukang rontok utawa jeblok. Waliban ing kaprae adatan pengadatane. Wala farqa lan ora ana beda maujud dena samrati ing dalem antarane al mamlukati kang den miliki. Artine ada pemiliknya. Ghairiha lan liyane samroh al mamluka. Li anal kalama krana temen setuhune pembahasan min haik tanjisi saking sekirane utawi najisake iku maujud. Wa bisa jatilan utawi kang den karepake kelawan wit
iku ma barang tasmalu kangku apa ma annajma ing wit-witan kang ngadeg nganggo lanjaran wal akal buri kaya gandum wal aruzilan pari wal fuli lan kacang brol wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono albur ila akhirih wa bi samrati lan utahe kang karepake kelawan samroh utawa woh iku ma woh utawa barang yusokdu kang den sejo apa al-intifa'u ngalap manfaat bihi kelawan ma bi aklin kelawan mangan au ghairihi utawa liyane aklin walau nahwarikin walau nahwawarokin lan senajan iku sepadane godhong mimma saking barang tu'afi kang sengit sapa apa al anfusu pira-pira ati al intifa'a ing ngalap manfaat lawan ma ba'da talusihi ing sause nggo bin najasati kelawan najis. Di adab buang yang selanjutnya adalah disunahkan bagi orang yang buang hajat itu menjauhi buang air di bawahnya pohon yang ya, di bawahnya pohon berbuah. Baik itu di waktu berbuah buah itu berbuah kemudian tidak ada catatan harus pada waktu berbuah. Misalkan mangga kalau pas waktu tidak berbuah itu juga sama, waktu berbuah ataupun tidak itu hukumnya sama. Kemudian yang dikehendaki dengan bahkan tadi dikatakan sunnah bagi qadil hajat, artinya kalau dilakukan ini makruh. Buang air atau buang hajat di bawahnya pohon. Lah yang dimaksud di bawah batasannya itu adalah sekiranya buah tersebut jatuh itu biasanya sampai mana. Jadi tidak pas harus plek di bawahnya. Misalkan pohon mangga kan, biasanya kalau jatuh itu nanti agak melenceng sedikit, ngerembuayong begitu ya. Ketika jatuh kena tanah, kemudian biasanya melayu, gelundung. Nah itu biasanya sampai mana? Lah itu batasannya di bawah. Tidak harus di bawahnya pohon itu, tapi di sekelilingnya yang kebiasaan buah itu bisa jatuh sampai situ, maka itu juga dimaksud di bawah. Kalau buang hajat di situ hukumnya makruh. Ya. Nah, jadi barangnya di situ. Nah, kemudian yang digendaki dengan apa niku alasannya tadi kalau di bawah itu yang digendaki di situ karena ilatnya di sunnah dimakruhkan itu adalah pembahasannya di dalam menajiskannya. Ya, menajiskannya. Itu kalau tidak ada beda antara buah yang waktu berbuah ataupun tidak. Ya. Waktu berbuah ataupun tidak. Gini ya, wala farqa baina samroti al mamlukati wa ghairiha. Tidak ada bedanya buah itu buah yang dimiliki oleh orang atau mungkin buah miliknya sendiri atau mungkin buahnya orang lain, ini enggak ada bedanya. Karena apa? Ilatnya atau alasannya di situ dimakruhkan kalau buah itu adalah tanjisnya, yaitu menajiskannya. Jadi gopai najisan itu yang dimakruhkan. Kemudian yang digendaki dengan pohon, tadi kan dikatakan makruh buang hajat di bawah pohon. Tadi di bawah sudah dijelaskan. Kemudian di bawah pohon. Pohonnya ini yang dimaksud apa? Pohon ini yang dimaksud masmilu atau smalu an-najma wa kalbur wal arus wal ful. Wa ghairi dzalik. Yang dikehendaki dengan pohon itu bukan pohon yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia, yaitu pohon kan seperti pohon jati, pohon mangga. Tapi ini tidak seperti itu. Ini mencakup pohon yang yang berdiri dengan menggunakan lanjaran. Lanjaran itu biasanya apa? Ada berdiri tegak lah. Contohnya seperti jagung lah. Jagung itu kan ada tegaknya. Ya. Kemudian ada batangnya. Gitu. Ada batangnya. Kemudian juga padi itu juga sama. Artinya yang dimaksud pohon itu tidak harus seperti wit sing besar itu bukan. Yang batang itu juga masuk ya, seperti padi. Misalkan buang air kecil di
tengah-tengah padi itu hukumnya makruh. Baik ketika berbuah ataupun tidak sama saja. Ya. Jadi yang kebanyakan kalau di sawah itu kan ada padi ya, musimnya padi ataupun jagung. Pas panen gitu. Jagung itu malah yang sering mungkin ya. Jagung itu kan ada tempat solongannya itu ya. Nah, ada ganggangan ini ku. Itu yang dikendekan dengan pohon itu seperti itu. Kemudian yang dimaksud dengan buah, pohon yang berbuah lah ini perlu digarisbawahi bahwa buah di sini maksudnya adalah ma yuqsadu al-intifa'u bi aklin wa walau nahwa warokin. Nah, jadi yang dimaksud buah ini tidak harus buah yang kita maksud dalam bahasa. Tapi memang di sini mayuk sodu al-bi aklin wa wiri. Buah yang di situ ketika ditanam itu tujuannya untuk dikonsumsi, baik dimakan ataupun tidak. Yang lain. Bisa untuk obat-obatan misalkan, bisa untuk apalah dikonsumsi, pokoknya dimakan ataupun yang lain. Intinya kalau diambil manfaat itu bisa dikonsumsi baik dengan dimakan ataupun yang lain. Walaupun semisal daun ini kan, tadi kan bahasanya buah, ternyata melebar ke daun, kan gitu. Jadi tidak harus kalau orang membayangkan kan makruh hukumnya buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Ini kan pasti gambarannya langsung pohon yang berbuah itu seperti mangga. Ternyata tidak seperti itu. Tapi yang dimaksud buah itu adalah yang dimaksud ketika ditanam itu untuk dikonsumsi, walaupun berupa daun. Walaupun berupa daun. Mimma tu'afi al-anfus al-intifa' bihi. Pokoknya setiap misalkan daun yang kemudian terkena najisnya itu orang akan merasa jijik ataupun merasa tidak senang hatinya orang itu kalau terkena itu. Kalau daun kan banyak yang dikonsumsi ya, misal daun-daun itu juga sama, tidak harus buah. Ya mungkin contohnya kalau di sini apa ya, daun yang dikonsumsi itu tidak harus dimakan. Godongso, kemudian kembang turi. Nah itu sama. Jadi godongso itu kan ya berbuah sih kalau so. Kalau yang nggak berbuah apa? Yang daun saja tapi nggak berbuah. Nah, yang dikonsumsi daunnya. Ya, misalkan apa ya? Ya, semisal kangkung. Itu juga masuk nanti. Kan dia juga berdiri ya, itu sama dikonsumsi. Itu hukumnya makruh di situ. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim kalau teruskan. Wa yastanibu ma dzukira al-baul wal wa'id. Lan ngeduwono sapa kodilajat maing barang dzukira kang wis tutur apa ma'il baula tegese nguyuh awal wa itolan buang air besar fitori ke ing dalam dalan almasuki kang den ambah linasi kedua menungso faikrahu mongko den makruhake apa zalika mengkono-mengkono ma fihi ing dalem atorik almasluk linnas wakilan den dawuhake apa yahrumu atagawutu haram apa atagawutu BAB khusus BAB wa alaihi lan iku tetep ing atase kil jamaatun utawi segolongan ulama likanihi krana anane atagawut iku yajlibunare apa tagawut lillah alakna ing den laknati kasiron kelawan akeh adatan ing dalem pengadatane. Jadi adabnya buang hajat yang selanjutnya adalah tidak atau hukumnya kita makruh yaitu buang hajat di jalan yang dilalui manusia. Di jalan yang dilalui manusia. Ya. Fitorik almasluk linnas. Di jalan ya. Biasanya kan kalau zaman dulu itu kita sering melihat di sungai-sungai itu kan yang ada di jalan-jalan itu kan. Itu di jalan. Yang penting pokoknya jalan yang dilalui oleh manusia. Baik berupa apapun itu jalannya. Di situ. Maka makruh hukumnya. Bahkan di sini dikatakan kalau BAB malah haram. Nah, ini ada satu pendapat yang mengatakan wa alaihi jamaah. Dan ini didukung oleh banyak ulama juga. Jamaah itu kan banyak, minimal 3 lebih lah. Kalau misalnya jamaah, kalau tingkatan ulama itu ya 3 lebih ya, 3 lebih. Nah itu menurut pendapat tersebut bahwa kalau khusus BAB buang air besar di jalan yang dilalui manusia itu adalah haram. Bahkan sampai haram itu ya. Amatoriku anapun utawi dalan al-mahjuru kang ora den lewati al-mahjuru kang ora den lewati iku fala karohata mongko ora ana makruh iku maujud fihi ing dalem torik
Kalau jalan yang tidak dilalui manusia maka ya tidak makruh. Wa fi maudhi'i dzililan ing dalem panggonan iyub-iyub, soifan ing dalem wektu ketiga, ai waktal harri tegese ing dalem wektune panas kados ngeten iki. Dadi wektune panas ketiga. Wa fi maudhi'i syamsi lan makruh qadhul hajat ing dalem panggonan srengenge. Sitaan ing dalem wektu rendeng ai waktal bardi tegese ing dalem wektune adem. Wal muradu ta kang den karepake bidzalikal maudhi'i kelawan mengkono-mengkono panggonan iku kulumaten saben-saben panggonan ghairu mamlukin kang ora diliki. Li ahadin kedue wong suwiji yuksadu kang den sejo apa mahal li ghardin krana sejo. Aisyatin kaya pengupo jiwa au makilin utawa ngalap ngaso atau istirahat. Ya fayukrahu mongko den makruhake apa dalika mengkono-mengkono madzukira inistama'u lamun kumpul sapa nas li jaizin krana perkara kang den wenangake. Jadi di sini dikatakan makruh hukumnya buang air atau buang hajat di tempat yang dibuat untuk bernaung, mau diudzil, ya, entah itu pohon ataupun yang lain yang dibuat untuk ngadem lah bahasa Jawanya itu, ngadem, ya ngiyup, panggonan ngiyup itu di waktu musim panas begini, artinya di waktu panas itu kita makruh buang air atau buang hajat di tempat yang dibuat untuk bernaung orang. Kemudian juga makruh berqadha'il hajat atau buang hajat di tempatnya yang terkena sinar matahari ketika waktu dingin. Ini kebalikannya ya. Karena umumnya kan kalau orang musim dingin itu pasti pengennya dede atau panas. Makanya makruh kita buang hajat di tempat yang terkena sinar matahari. Kalau di tempat kalau kebalikannya di waktu yang panas itu kan biasanya orang itu kan ngiyup, orang itu bernaung supaya tidak kepanasan. Maka itu juga makruhnya di situ, di tempat yang ngiyup niku wau. Kemudian yang dikehendaki dengan tempat tersebut adalah setiap tempat yang tidak dimiliki oleh seseorang, ya. Setiap tempat tempat ngiyup, tempat bernaung tadi, tempat sinar matahari adalah setiap tempat yang tidak dimiliki oleh seseorang, yang dimana tujuannya di situ adalah lil ghardin, untuk tujuan ma'isyah seperti bernaung ketika bekerja, panasan, atau tempat istirahat ketika orang-orang waktunya istirahat. Itu makanya yang dimaksud adalah tempat-tempat seperti itu. Dan juga dibatasi makruhnya itu ketika memang biasanya tempat tersebut dijadikan oleh orang-orang itu adalah untuk sesuatu yang diperbolehkan. Ya tadi contohnya seperti istirahat bekerja. Kemudian dibuat untuk yang hal-hal yang diperbolehkan. Wa yahrumu lan haram apa madzukira idza kana ing dalem nalikane ana apa napa niku wau apa zalikal mahallu mengkono-mengkono panggonan iku mamlukan dan miliki ghairi maring wong liya. Bahkan kalau itu dimiliki orang lain tempat tersebut maka haram. Kalau ada pemiliknya. Kalau sekarang kan kebanyakan sudah dimiliki oleh orang. Tempat bernaung atau tempat sinar matahari tadi. Itu bisa haram kalau itu dimiliki oleh orang lain atau kita buang hajat di tempatnya orang lain. Wa illa lamun ora kalih niki ya balik. Lamun ora istama'u li jaizin atau wa illa lamun ora kana zalikal mahal mamlukan lil ghair bi anistama'u gambare ini contohnya. Bi anistama'u gambare yen kumpul sapa naslil maksi karo ngalap napa niku sebelah apa nek ya bahasa Indonesia niku maksu niku minta jatah itu loh apa namanya itu ya. Seperti misalkan polisi cegatan, tapi ini bukan polisi tapi gerombolan preman kemudian itu ya. Kemudian atau awilil hibatu atau krono ngrasani fi ing dalem zalik. Fala yukrahu mongko ora den makruhake apa madzukira wa illa wala yahrum lan ora den haramake. Bal yundabu balik den sunahake au yajibu ta wajib apa madzukira.
In afdo lamun nekaake apa? In afdo lamun nekaake apa qadil hajat niku wau napa? Baul wal ghaid ilaman ilmasiyati maring nyegah maksiat. In tayakona lamun yakinake sapa qadil hajat zalika mengkon-mengkono ifda audzannahu tawa nyono sapa qadil hajat ing zalik. Wayang bagilan sayubjo fisaki ing dalem ragu apa al karohatu hukum makruh nadron krana ningali illa anal asla maring temen setune hukum asale fil istima ing dalam kumpul iku al ibahatu wenang. Jadi terusannya tadi bahwa tadi diharamkan ya kata ketika itu miliknya orang lain tempat tersebut. Kemudian tadi ada catatan bahwa makruhnya juga ketika tempat berkumpulnya orang atau napa niku iyup-iyupan atau tempat bernaung tadi itu memang orang kumpul biasanya di situ untuk sesuatu yang diperbolehkan. Itu hukumnya tadi makruhnya di situ. Kemudian kalau tempat bernaung tersebut atau tempat ya bernaung ya dari panasan itu dibuat kumpulan orang-orang yang di situ tidak hal-hal yang tidak diperbolehkan. Di sini dicontohkan seperti ghibah. Dibuat untuk ngerasani. Dibuat untuk maksi. Maksu itu napa nggih Rones? Malak lah bahasanya, malak ya. Kalau kita memalak tempat orang. Maka itu juga hukumnya menjadi bahkan di sini dikatakan sunnah ataupun malah wajib. Ya, karena apa? Jadi catatannya bisa menjadi wajib ketika memang yakin bahwa ketika dengan kita BAB di situ atau buang hajat di situ itu bisa mencegah maksiatnya orang-orang itu. Jadi yang asalnya dibuat maksiat, kemudian kita buang hajat di situ, akhirnya dia nggak senang kumpul di situ. Untuk bisa mencegah maksiat, maka itu malah dihukumi wajib ya. Kalau itu bisa mendatangkan hal-hal yang demikian. Atau dia menduga kuat. Jadi ada dua catatan. Yang hukumnya sampai wajib itu ketika dia yakin atau menduga kuat ketika dia buang hajat di situ orang-orang yang tadi maksiat itu akan tidak menjadi maksiat di situ. Misal ngerasani tadi. Kemudian kalau ragu, ini tempat ini dibuat sesuatu yang diharamkan atau tidak ya dia ragu, maka hukumnya juga makruh, masih makruh. Ya. Ini masih ada tempat? Masih ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wafis subbi atau wafis sakbi lan ing dalem leng atau bolongan fil ardi ing dalem bumi. Wa tawi as-subbi atau as-sakbi iku bi fathil musallasati kelawan dan fathah sak kang den titik telu. Iku anazilu barang kang temurun al mustadiru kang bunder. Wa oleh kolan dan pada ake bihi kelawan as-sakbu apa asarobu lengkang mujur bi fathata ini kelawan dan waca fathah karone saro itu sarobu wa huwa tawi sarob iku asyakku iku asyikku leng kang mujur li an krana temesi kelakuan iku kot yakun nudang ono idzalika iku kot yakun terkadang ono iku fidang dalam mengkon-mengkon sarob apa hayawan dhaifun kang apes faya ta'adam mongko tampa lara apa hayawan au kawiyun utawa hewan kang kuat fayu'dhihi mongko nglarakake apa hajat ing hayawan kang kawi walimaki lalan krana barang kila kang den dawuhake apa innal jinna temen sedune jin iku taskunu manggon apa jin dalika ing mungkon-mungkono sarap wau faqat tu'dhi ya mongko teman-teman wis mongko terkadang nglarakake apa qadil hajat niku wau man ing wong ya bulu kang nguyuh sapa man fihi ing dalem sarab warwilan dewatake apa anahum temen setuhune aljin iku qatalu mateni sapa jin sakdabna ubadata ing saat ibadah lama bala ing dalam semangsane nguyuh sapa Sa'ad bin Ubadah fi ing dalam sarab. Jadi juga dimakruhkan kita buang hajat di lubang-lubang tanah ya. Di lubang tanah. Jadi ada tanah kemudian ada lubang itu atau leng ya bahasa Jawanya itu leng. Pokoknya apa? Ada lubangan di tanah.
kemudian kita BAB di situ misalkan, maka hukumnya makruh. Ya, yang dimaksud leng itu apa? An-nazilul al-mustadir. Jadi di tanah itu yang ke bawah kemudian bunder ya, kayak leng yuyu itu ya. Rong. Kemudian juga di sini termasuk juga disamakan adalah as-sarab, yaitu lubang yang mujur. Lubang yang tidak ke bawah tapi ke samping, itu juga sama ya. Ada lubang yang panjang kemudian ke samping, mujur. Mujur. Cop. Yes, kayak kalen lah, kalen ya. Kalen iya. lubang itu. Maka di sini dikatakan hukumnya makruh. Leng kang mujur ya, tetap leng ya, leng sing mujur. Artinya tidak, tadi kan kalau sakbu itu ke bawah, kalau yang sarop ini adalah ke samping, tidak ke bawah tapi mujur ngeten. Vertikal ya. Kenapa? Horizontal. Alasannya kenapa kok di situ dihukum makruh? Karena terkadang di lubang-lubang itu ada hewan yang lemah yang sedang itu bertempat di situ atau berlindung di situ. Maka akan kalau kita buang hajat di situ akan mengganggu hewan tersebut. Au qawiyun fayu'dhi, atau hewan yang kuat yang sedang bertempat di situ, maka kita juga akan membuat dia sakit. Ya. Maksudnya yes, meskipun hewan kan ini kalau ada orang yang kemudian BAB ataupun buang kencing, itu kan pasti merasa terganggu kan. Juga di situ alasannya wali makilah, karena disitu dikatakan bahwa inal jin taskunu dzalik. Ada lubang-lubang itu adalah dikatakan jin itu biasanya bertempat di tempat-tempat seperti itu, di lubang-lubang itu. Juga faqat yu'tu bi man yabulu fihi. Oh enggak, ini terusannya tadi ya, bahwa jin itu kan biasanya dikatakan di sini bertempat di lubang-lubang seperti itu. Akhirnya kalau ada orang kencing di situ maka akan dijahati juga. Akhirnya jinnya juga marah nih. Jinnya marah akhirnya diganggu. Biasanya orang-orang kan seperti itu. Makanya dari kecil saya masih ingat itu nek nguyuh aja ngawur. Ada orang dikatakan kalau kencing jangan ngawur, nanti diapakne ngoten lho. Nah, ini memang seperti itu, ada killnya seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya kita nggak boleh sembarangan kemudian kita di bawah pohon, kemudian kalau berdiri apalagi ya. Ya, meskipun nggak sampai haram ya kalau kencing berdiri, tapi kan tetap. Nah, itu. Nanti kalau sudah diganggu oleh sebangsa jin ya, maka yang disalahkan ya jinnya. Nah, ini kan repot ini. Jadi kita nggak nyadar yang kita kadang yang kan salah. Iya, kadang itu orang nggak tahu asal usulnya, kemudian ya kadang itu dari kesalahan orang itu sendiri. Kemudian diganggu oleh jin, diganggu oleh sebangsa makhluk seperti itu. Itu ya karena biasanya awalnya kadang seperti itu. Ya begitulah. Makanya di sini katakan hewan, bahkan di sini menunjukkan ya bahwa Islam itu sangat sayang kepada semua makhluk. Bahkan ini hayawan. Ya, jelas-jelas hewan yang mungkin kita ya anggap tidak ada lah. Kita kesampingkan setiap hari. Tapi ternyata dalam Islam itu masih dibela oleh agama Islam itu. Bahkan sampai tadi qaudil hajat itu ya tetap diperhitungkan hewan itu. Meskipun misalkan seekor nyamuk lah. Itu masih diperhitungkan. Ya. Bahkan ini diwariatkan bahwa dulu ketika Sa'ad bin Ubadah itu juga dibunuh oleh jin karena itu kencing di situ, di tempat-tempat yang berlubang itu. Akhirnya jinnya marah, dibunuh. Ya, repot ini ya. Wala fudu sabi utawi lafat asakbu iku sakiton kang gugur ai wa rumat gugur tegese ora den tutur fi ba'dinu sahil mati yang dalam sebagiane piro-piro salinan matan. Nah, ini di lafat asakbu atau leng wau atau lubang itu tidak disebut dalam redaksi lain ya, dalam nasah lain. Ini tidak disebutkan. Ini sudah bab ya. Iya. Ya kira sedikit ini sebenarnya, tapi ya besok nggak masalah. Tapi bab qaudil hajat kurang satu paragraf. Ya mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Waktu kami kembalikan kepada moderator ya. Ya baik, terima kasih Gus
Muzaka yang sudah menyampaikan dan juga membaca untuk kitab Tasyih Al-Muqasim untuk sore hari ini, dan sekali lagi juga penjelasannya begitu jelas, begitu gamblang terkait dengan tata cara kita untuk ya ibaratnya buang hajat ya, baik hajat buang air kecil maupun juga buang air besar, itu ada aturan-aturannya yang harus kita lakukan dan juga meninggalkan larangan-larangannya tentunya juga ya. Baik, untuk warga Nadine pendengar setia Radio SWJ FM dimanapun berada, untuk sore hari ini yang ingin bertanya terkait dengan mungkin dengan tema kita yang sore hari ini, wah saya punya permasalahan seperti ini, mungkin bisa bisa ditanyakan ya. Untuk sore ini di WhatsApp-nya di nomor 082334232299 082334232299, kita tunggu, kita nanti ya. Mungkin ada juga permasalahan-permasalahan yang lainnya, bisa Anda bergabung di sore hari ini tentunya. Sekali lagi di program kita ada program Bahasul Masail bersama dengan Lembaga Bahasul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo. Kita akan break dulu untuk beberapa saat, nanti kita lanjut kembali. Sekali lagi pastikan tetap stay tune terus di 100,9 Radio SWJ FM, menyapa umat dengan Islam rahmatan lil alamin.
ومولانا محمد اللهم صل عليه ومولانا عدد في علم الله صلاة leren sik. Aku ki ape takon. Ono apa lho, Nduk? Kok sajake penting banget ki? Ngene lho, Kang. Aku ki arep takon. Tanduran lan sayuranmu kae lho. Kok ketoke subur banget. Ijo royo-royo. Janjane obatmu apa to? Oh, iku to. Coba kene tak kandhani rungokno tenan iki. Iya Kang, ndang kaget to, ndang dikandani. Aku ki pengen ndang roh kok iso. Tanduranku subur, iso ijo royo-royo, mergo aku gawe produke Andava Agro Indo. Masa pertumbuhan, aku gawe Andavit sak saset kanggo 2 tangki. Nah, luwih maksimal meneh ditambah Aminovol kuwi kanggo nyegah seman-semen. Terus di masa pembuahan aku gawe sushi premium, pariku jebule iso bareng ambyah serempak. Nek pembobote aku gawe Anda Extra K,
dene obate sundep utawa beluk aku gawe andahipo. Terus kanggo antisipasi jamur aku gawe andablas. Ye, wis juos to? Yo nek ngono, aku tak andang blonjo obat. Ben tanduranku kaya tanduranmu kuwi, Kang. Iya, Nduk. Produke Andava Agro Indo emang bos gandos. Lengkap produk, dijamin berkualitas. Pancen leres kanggo sedulurku tani yen pengen tandurane pari, jagung, dhelé, sayur-sayuran lan buah-buahane apik, ojo lali gawe produk saka Andava Agro Indo. Mutu lan kualitasnya terjamin cocok kanggo para dulur-dulur tani. Produk Andava Agro Indo saged panjenengan pundhut wonten ing toko-toko ugi kios-kios pertanian sacelahipun dalam panjenengan. Andava Agro Indo, pilihan petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman sekaligus undangan. Hadiri dan ikutilah pengajian rutin dan Ahad Pon pagi bersama Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDNU Cabang Ponorogo. Acara dimulai pukul 6 sampai dengan 7.30 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di halaman Masjid NU Jalan Sultan Agung nomor 38 Ponorogo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azwaja menyapa umat dengan Islam rahmatan lil alamin. إلا
يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخيت من حبكم يظفر بما قد تمنى في رضا ربي يمشي في صباح ومساء يحسن مطالب وما كان يرجى jadi bab sesuk يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي
لزم فيناهم أنهم قوم أحد في البرية كمالهم يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرامي لا توافق وتصحاب في الخالق سواهم 100,9 Radio Aswaja FM menyapa pendengar Islam Rahmat dan Alamin yang diperluaskan dari gedung lantai 3 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo. Dan kita ucapkan selamat sore aja untuk warga nanti yang baru saja bergabung, baru saja merapat ya. Seluruh hari ini kita masih di programnya Basul Masail dan kita akan masuki sesi yang kedua, sesi terakhir tanya jawab. Nah, ini untuk warga nanti yang mungkin belum sempat menuliskan pertanyaan-pertanyaannya. Monggo, masih ada sisa waktu. Silakan Anda bisa bergabung untuk warga nanti semuanya di WhatsApp. Di WhatsApp-nya di nomor 082334232299 082334232299. Sore hari ini masih menunggu untuk kehadiran partisipasi warga nanti semuanya di program kita, program Basul Masail, dan masih bersama dengan salah satu narasumber kita dari Lembaga Basul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo. Nah, untuk sore hari ini ada satu pertanyaan dari Bu Ina yang ada di Siman ini, ya ini benar. Siman. Ini satu pertanyaannya. Bentar ini yang mana ini? Oh iya, ini mungkin keadaan darurat kayaknya ini Bu Ina yang ada di Siman ini. Bagaimana Gus hukumnya buang air kecil di tritisan atau samping rumah itu? Biasanya kan kalau sudah kebelet tenanan gitu Gus, apalagi malam gitu biasanya. Nggih. Sudah bunyi ini ya? Iya. Baik, bahwa buang air kecil di emperan itu ya, di depan rumah. Di tritisan itu samping rumah. Iya. Mungkin karena takut udah malam atau gimana gitu ya. Betul, iya. Kamar mandinya di luar, kita tak jauh gitu. Iya. Kembali ke hukum adab-adab itu ya. Jadi termasuk adab daripada buang hajat itu adalah tidak boleh menghadap kiblat, kemudian di tempat ya harus ada satir kan. Tidak boleh hukumnya makruh ketika di tempat yang terbuka. Ini belum membahas auratnya ya. Tapi kalau di tempat terbuka itu hukumnya hukum as makruh. Nah, kemudian bagaimana kalau buang air atau buang hajat di samping rumah di tritisan itu ya. Betul. Ya kalau memang itu hukum asalnya kan makruh kalau di tempat terbuka. Gitu kan. Jadi kalau semuanya keadaan normal itu ya makruh di buang hajat di samping rumah. Apalagi karena samping rumah itu kan berarti tempat yang dibuat lewat orang kan mestinya tadi sudah dibahas itu. Maka kecuali kan di misalkan malam takut, nah itu mungkin beda lagi. Mungkin beda lagi kalau malam. Tapi sebenarnya kalau malam kan malah di dalam kok, malah di luar itu. Mungkin kamar mandinya di luar, cuman agak jauh gitu, Bos. Iya, kalau memang itu memang ada rasa takut, kemudian ada darurat lah bahasanya. Itu ya saya kira nggak masalah. Karena memang takut kan. Darurat gitu ya. Iya, darurat. Tapi normal ya tetap makruh karena itu di tempat terbuka. Iya. Ya, itu. Bu Ina yang ada di Siman. Terus lagi ini pertanyaannya mungkin ini dari bapaknya ini ya. Kebiasaan bapaknya ini merokok sambil BAB, buang air besar di kamar mandi gitu. Itu merokok ya. Jadi memang kalau dulu saya teringat teman saya itu, kalau nggak salah, ya entah itu gak pas bercanda atau bagaimana. Intinya kalau buang atau apalagi BAB kan itu lama kan. Iya betul. Kemudian itu sambil merokok, katanya kalau nggak sambil merokok itu kurang sempurna.
Ya, itu memang katanya seperti itu. Tapi dari sisi hukum ya saya kira sama dengan makan minum itu. Artinya kan wis dan ibu atau wala napa nika bahasane sing adab buang hajat adalah tidak makan dan minum ketika qadil hajat. Artinya kalau itu merokok ya saya kira sama. Hukumnya makruh. Iya, makruh. Makanya kalau saya itu biasanya kalau kepepet ya saya pegang saja itu. Tak pegang tapi enggak saya rokok. Kalau itu memang pas kepepet itu sudah kadung ke bawah. Oh iya. Atau mungkin diletakkan, kalau bisa diletakkan. Oh, diletakkan dulu lah. Yang makruh itu kan ya kita menghirupnya itu kalau membawa nggak kan masalah ya. Apa? Kalau membawa terus dipegang itu nggak masalah. Saya kira nggak masalah karena itu nggak termasuk makan kan, cuma membawa saja kan. Iya. Oke. Itu ya, saya sambung aja ini pertanyaan dari Bu Ina yang simak masih terkait dengan BAP ini ya. Ini mungkin ada di fasilitas umum ya, WC atau toilet umum, mungkin sama temannya ini kamarnya kan beda-beda, cuman di atas nggak ada tutupnya seperti itu, cuma batasan gitu, sambil ngobrol guys, itu hukumnya gimana ini? Sambil ngobrol, kadang malah nyanyi bareng. Iya, sambil gibah juga mungkin. Biasanya di kamar mandi itu kan entah mandi ataupun mungkin itu kadang malah ya ada yang nyanyi bareng. Oh iya, bener. Sambil nunggu keluar itu. Jadi sebenarnya kalau masalah kaitan bicara itu di pertemuan yang akan datang, tapi nggak masalah ini kita jawab. Nah, itu kan kalau dilanjutannya nanti ada walai takalamu, nah, itu tidak berbicara ketika qadil hajat itu ya. Makanya di sini dikatakan hukumnya makruh kalau itu kita berbicara napa niku qadil hajat alal baul ala khurujil baul wal ghaid. Nah itu napa fayukrahul lahu atakallum haladzalik walau bi ghairi dzikrin aurad di salamin illa li maslahatin. Jadi kalau napa niku tadi ngobrol ya berarti hukumnya makruh. Ini tapi ada catatannya ya. Catatannya itu halah khurujihi halah khurujil baul wal ghaid. Artinya ketika pas keluar. Karena dalam adab qadil hajat itu ada yang makruh itu mulai dari awal masuk itu makruh. Semisal apa ya? Kalau yang makruh itu sudah kelewat, yang apa? Baik yang ketika masuk itu yang mulai masuk, baik belum keluar ataupun tidak itu ya, atau belum keluar. Kalau yang masalah berbicara tadi makruh itu. Makruh ya. Oke. Baik, itu mudah-mudahan kecuali catatannya adalah ada maslahat, kan di sini dikatakan ilali maslahatin. Maslahat itu apa ya? Semisal kalau ada kita lihat orang, kalau di kitab itu kita lihat orang mau digigit ular, kita mau lihat ada orang yang mau tercebur di suatu, mengingatkan itu ya? Mengingatkan itu nggak masalah. Gitu. Ya. Baik, itu ya. Mudah-mudahan puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Gus Mujahid tadi buat Bu Ina yang ada di Siman ya. Mohon maaf Gus, ini karena waktunya sudah mepet banget ya. Karena nanti untuk pemandangan maghrib jam 17:32 sebelum kita akhiri, monggo untuk berkah doa dari Gus Mujahid, monggo. Ya. Tadi catatannya kurang sedikit ya, yang masalah berbicara tadi. Jadi dalam bicara itu sebenarnya ada 2 poin yang penting. Jadi kan berbicara biasa itu adalah ketika keluar maka itu adalah tidak makruh kalau itu omongan yang biasa. Tapi kalau ketika tidak keluar pun itu makruh ketika itu adalah zikir nanti. Zikir. Bahkan ada yang mengatakan kalau itu haram. Itu catatannya saja. Baik, terima kasih. Pada kajian sore hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita bahas membawa manfaat. Amin. Mari kita tutup kajian kitab Tausiah ala Ibnu Qasim pada sore hari ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alamin hamda syakirin hamdan hamda yafina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika an sultanik. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina wa li wa'lafat maqdilan nabiy jamil hajat wa tahirna biha min jami sayyi'at arfa'una biha ala darajat wa balighuna bi aslam jamil khurati fil amin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna maghfir lana wa li walidina warhamna rabbana syukura. Wa minna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma a'inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah lana qulubana futuhal arifin. Allahumma ya Allah, Allahumma barik lana fi jami' umurina. Ya Allah, Allahumma yassir lana fi jami' umurina husnan fi wa ta'limina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk Gus Musyaga yang sudah hadir sore hari ini, dan marilah saudara kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya Farhan yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Nadine kaum muslimin dan muslimat di Ponorogo dan sekitarnya, sudah 17:32 menit, saatnya dikumandangkan adzan salat maghrib untuk wilayah Ponorogo dan sekitarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma